Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Intai dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Wahyu Alfi. Dimana lagi kalau tidak diintai, info santai. Halo Sobat, peringatan HUT RI yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus selalu dirayakan dengan khidmat oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada hari tersebut, di Istana Merdeka dilaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi yang diinspektori langsung oleh Presiden Indonesia. Selain itu, juga dilaksanakan upacara pengibaran Sang Merah Putih oleh Paskibra yang terdiri dari putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi dari seluruh penjuru Indonesia. Tapi tahukah Sobat, bagaimana pelaksanaan pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945? Yuk simak info berikut ini mengenai fakta-fakta menarik seputar detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, teks proklamasi adalah tulisan tangan Bung Karno. Terdapat dua naskah proklamasi yang kini disimpan dengan baik oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, yakni naskah proklamasi otentik dan naskah proklamasi klat. Naskah proklamasi klat merupakan naskah yang ditulis tangan oleh Bung Karno dengan didikte oleh Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Sedangkan naskah otentik merupakan naskah yang diketik oleh Sayuti Melik berdasarkan naskah klat yang ditulis oleh Bung Karno. Menariknya, jika kita teliti dalam teks otentik yang diketik oleh Sayuti Melik, ada beberapa kata yang dirubah sehingga berbeda dengan teks yang ditulis oleh Bung Karno. Di antaranya yakni penulisan hal-hal yang sebelumnya ditulis hal dengan angka 2 kuadrat sebagai simbol pengulangan kata, diganti menjadi hal-hal yang ditulis dengan huruf langsung. Juga ada kata tempo yang sebelumnya berakhir dengan huruf H, diganti menjadi kata tempo dengan menghapus akhiran huruf H. Penulisan tanggal di teks proklamasi yang sebelumnya ditulis dengan 17/08/05 diganti dengan hari 17 bulan 8 tahun 05. Kemudian kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Selain itu ditemukan juga coretan-coretan teks proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno, yakni pada kata pemindahan dan diselenggarakan. Keduanya semua ditulis dengan kata lain, yakni pengambilan dan diusahakan. Penggantian kata tersebut merupakan hasil pertimbangan agar isi dari teks proklamasi tersebut bisa diterima oleh kedua belah pihak, yakni Indonesia dan Jepang. Yang kedua, ada proklamasi diselenggarakan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat suci bagi umat Islam. Pada bulan tersebut terjadi sejumlah peristiwa penting yang dicatat dalam sejarah Islam. Di antaranya yakni turunnya Al-Quran, Perang Badar, pembebasan kota Mekah, dan lainnya. Bagi umat Islam di Indonesia, bulan suci tersebut juga memiliki nilai historis tersendiri sebab proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364. Selain itu, peristiwa tersebut bertepatan dengan hari Jumat Legi yang merupakan hari istimewa menurut kepercayaan masyarakat Jawa. Sementara itu, naskah teks proklamasi yang telah diketik oleh Sayuti Melik berdasarkan teks asli yang ditulis tangan oleh Bung Karno, ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada waktu sahur menjelang subuh di rumah Laksamana Maida. Yang ketiga, naskah teks proklamasi dibuang di tempat sampah. Naskah asli teks proklamasi atau naskah klat ternyata tidak disimpan dengan baik oleh para perumus proklamasi. Bahkan, teks tersebut dibuang di tong sampah rumah Laksamana Maida. Kemudian oleh seorang wartawan bernama BM Dia, teks tersebut kemudian dipungut dan disimpan olehnya hingga selama sekitar 47 tahun. BM Dia kemudian menyerahkan teks tersebut kepada negara pada 29 Mei 1992. Kini teks asli proklamasi tersebut disimpan dengan baik oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI dan biasanya akan dihadirkan di tempat kehormatan pada tiap upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Yang keempat, teks proklamasi sebenarnya akan dibacakan di lapangan Ikada. Sebagaimana kita ketahui, proklamasi kemerdekaan Indonesia diadakan di halaman depan kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tapi tahukah Sobat, ternyata pada awalnya acara pembacaan proklamasi tersebut rencananya akan diadakan di lapangan Ikada yang kini menjadi kawasan Monas. Pada saat itu, tokoh perintis kemerdekaan menyerukan kepada penduduk Jakarta untuk berbondong-bondong ke lapangan Ikada untuk menyaksikan pembacaan proklamasi Indonesia. Namun rencana tersebut ditolak oleh Bung Karno beberapa saat menjelang proklamasi dibacakan. Menurut Bung Karno, agenda tersebut terlalu berisiko jika dilaksanakan di tempat umum seperti lapangan Ikada. Selain itu, pasukan keamanan Jepang juga masih banyak berseliweran di Jakarta. Maka dari itu, untuk mengantisipasi adanya insiden yang membahayakan keselamatan, maka proklamasi tersebut dibacakan di kediaman Bung Karno dengan suasana yang hikmat dan tidak dihadiri oleh terlalu banyak orang. Yang kelima,
Sangsaka merah putih terbuat dari bahan kain spray dan kain milik penjual soto. Istri Bung Karno sekaligus ibu negara pertama Indonesia, Fatmawati, merupakan sosok yang berjasa di balik bendera Sangsaka merah putih. Beliau sebelumnya telah menjahit bendera untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan. Namun, bendera tersebut dinilai terlalu kecil karena hanya berukuran sepanjang sekitar 50 cm. Alhasil, beliau kemudian menjahit kain lagi untuk dijadikan bendera merah putih. Namun, beliau tidak memiliki cukup kain khusus untuk dijadikan bendera tersebut. Akhirnya, beliau mengambil kain warna putih dari kain spray yang diambil dari lemarinya. Sementara itu, seorang pemuda bernama Lukas Kastario diminta untuk mencari kain merah. Beliau kemudian mendapatkan kain merah tersebut dari seorang penjual soto dekat kediaman Bung Karno. Fatmawati kemudian menjahit kedua kain tersebut menjadi bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan. Tangis haru Fatmawati pun pecah saat bendera tersebut dikibarkan usai pembacaan teks proklamasi. Kini, bendera yang dikenal sebagai Sangsaka merah putih tersebut telah disimpan oleh pemerintah dan biasanya akan dihadirkan di tempat kehormatan bersama teks asli proklamasi. Yang keenam, penulisan tahun di teks proklamasi bukan tahun 1945. Jika sobat memerhatikan teks proklamasi, pasti sebagian dari kalian ada yang penasaran kenapa di teks tersebut ditulis dengan angka 05 bukan 45. Itu bukan salah ketik alias tipu ya sobat. Ternyata penulisan tahun 05 yang tertera di teks proklamasi merupakan singkatan dari angka 2605 pada tahun penanggalan di zaman pemerintahan Jepang yang berlaku ketika itu. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwasanya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang. Nah, itu tadi sobat, sejumlah fakta-fakta menarik yang terjadi menjelang detik-detik proklamasi. Apa sobat tahu fakta-fakta menarik lainnya? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dirgahayu Republik Indonesia. Tidak terasa saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai Info Santai.